Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di mata kuliah kita arsitektur komputer. Nah, pada sesi hari ini malam hari ini akan kita bahas tentang aritmatika komputer dimana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di pengantar arsitektur komputer. Jadi sesi hari ini kita bahas di aritmatika komputer. Oke, langsung aja ke materi kita hari ini mengenai aritmatika komputer. Nah, adapun tujuan dari pembahasan aritmatika komputer, yang pertama adalah memahami bagian-bagian dari ALU Arithmetic Logic Unit. Kemudian memahami representasi integer Jadi representasi integer ini adalah bagian dari proses arithmetic logic unit yang ada di aritmatika komputer. Nah, selanjutnya memahami cara operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan representasi integer Jadi bagaimana cara penambahan, perkalian, dan pembagian dengan representasi integer nanti akan kita bahas di aritmatika komputer. Namun sesinya mungkin tidak bisa kita selesaikan di satu sesi karena banyak penjelasan di aritmatika ini. Maka di sesi pertama untuk aritmatika ini saya jelaskan terlebih dahulu tentang pembahasan atau tentang materi di aritmatika komputer. Nah, selanjutnya memahami representasi floating point kemudian memahami cara menambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan representasi floating point. Artinya di sini di dalam aritmatika komputer nanti proses ini semua akan kita lakukan pada sistem bilangan biner. Kenapa? 0 dan 1 karena seperti yang kita ketahui sendiri sistem komputer kita hanya mengetahui sistem bilangan biner. Oke, ini adalah tujuan dari pembahasan aritmatika komputer. Oke, next. Kode biner. Jadi kenapa di sini pembahasannya lebih ke kode biner? Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, sebetulnya sistem bilangan itu ada banyak ada desimal, heksadesimal, oktal, kemudian ada biner. Tapi seperti yang kita ketahui, sistem komputer kita itu hanya mengetahui bilangan biner. Representasi bilangan biner ini adalah disimbolkan dengan 2, di mana hanya 0 dan 1. Itulah yang dipahamin oleh arsitektur dari komputer kita atau mesin komputer kita. Mesin komputer kita hanya memahami bilangan biner. Oke, kode biner ini adalah data huruf akan berubah menjadi kode ASCII. Jadi sistem bilangan biner ini nantinya akan berubah menjadi kode ASCII. Dalam hal ini kode ASCII itu kode ASCII huruf A, huruf B, huruf C, dan A kecil, B besar, B kecil itu memiliki kode tersendiri dalam sistem bilangan biner. Nantinya di dalam mesin komputer tersebut kode-kode dari bilangan biner ini akan diproses di dalam aritmatika komputer untuk pemrosesan data.
ya. Nah, dari kode ASCII ini dirubah menjadi bilangan biner ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dari kode ASCII ini dirubah menjadi bilangan biner. Ya, dalam hal ini kode ASCII itu hanya mensinkronkan di sistem operasi. Sementara bilangan binernya ini mensinkronkan antara sistem operasi dengan hardware komputer kita ya. Jadi antara sistem operasi dan hardware saling bekerja sama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem operasi ini tujuannya adalah untuk penghubung antara user ya, kita sebagai manusia ya, dengan mesin komputer. Jadi penghubungnya sistem operasi lah dia. Kenapa seperti itu? Ya karena sistem operasi ini akan melakukan compiler ya. Compiler itu artinya mengubah dari sistem yang dipahami oleh manusia apapun itu bentuknya menjadi sistem bilangan biner. Ya termasuk kode ASCII ini. Ya, kode ASCII ini sebetulnya diperuntukkan oleh pengguna yaitu user itu sendiri. Kemudian nanti sistem operasi akan mengubah ke sistem bilangan biner dengan tujuan untuk bisa diproses oleh hardware komputer. Data gambar merupakan kumpulan dari angka-angka yang merupakan perwakilan dari warna masing-masing titik atau pixel, dan angka tersebut yang akan dirubah dalam bentuk biner. Ya. Nah, tadi sudah kita contohkan kode ASCII. Nah, di sini ada bagaimana kalau dia dalam bentuk data gambar. Data gambar ya, nantinya sistem operasi tetap akan melakukan compiler dalam bentuk titik-titik pixel dalam bentuk sistem bilangan biner, dan sistem bilangan biner ini di dalam sistem operasinya akan melakukan pengkodean ya. Pengkodean ini dalam arti dari titik pixel tersebut ya, titik-titik koordinat tersebut akan disimbolkan dalam sistem bilangan biner ya, dan angka yang tersebut ini tetap akan dirubah di dalam sistem bilangan biner ya. Kembali lagi semua ke sistem bilangan biner. Jadi semua data ya, semua data yang diproses oleh sistem operasi ya, ini direpresentasikan, dituliskan dalam bentuk 0 dan 1. Siapa yang menuliskan? Yaitu adalah sistem operasi. Ini istilahnya kalau disebut dengan compiler ya. Compiler itu maksudnya merubah dari sistem yang dipahamin oleh sistem operasi, kemudian dicompiler ke sistem yang dipahamin oleh bahasa mesin. Bahasa mesin di sini adalah hardware komputer. Hardware komputer kita bekerja di sistem bilangan biner 0 dan 1. Oke, next. Nah, proses pengkodean dalam bilangan biner. Ya, sebagian besar operasi yang ada di dalam proses komputer adalah operasi aritmatika. Kenapa seperti itu? Ya, karena sistem komputer kita ini dikembangkan dari ilmu pecahan dari ilmu matematika ya. Sebetulnya ya, dikombinasikan dengan ilmu sains ya, sehingga terciptalah sebuah perangkat yang bisa mengoperasikan dari aritmatika. Maka isi seluruh di dalam komputer kita ya adalah operasi aritmatika. Ya, operasi aritmatika itu apa aja sih? Ya. Jadi operasi aritmatika di dalam sistem komputer, di dalam aritmatika komputer ini adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, dasarnya seperti itu. Ya, ada penambahan, ada pengurangan,
ada perkalian, dan ada pembagian. Walaupun seperti yang kita lihat ini dasar ya, tambah kurang kali bagi, tapi di dalam sistem komputer ya, ini adalah menjadi cikal bakal pemrosesan data. Dikombinasikan sedemikian rupa di dalam sistem bilangan biner, dikombinasikan dengan algoritma sedemikian rupa dalam sistem bilangan biner menjadi sebuah operasi yang bermanfaat bagi pengguna. Yang penggunanya ya user itu sendiri dalam hal-hal tertentu ya, di dalam pengolahan atau di dalam pemrosesan data. Mungkin kita sebagai user, pemrosesan datanya seperti terlihat di dalam sistem operasi atau software yang kita gunakan. Tapi sebenarnya operasi pengolahan datanya itu sepenuhnya berada di dalam ALU ya, Arithmetic Logic Unit, yang ada di dalam prosesor ya. Itulah pembahasan di mata kuliah arsitektur komputer ya, pembahasan di bagian dari prosesor ya. Oke ya, jadi paham ya. Jadi operasi aritmatika ini ada 4: penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini adalah matematika dasar. Data yang dioperasikan ya. Jadi yang dioperasikan ini adalah data yang berupa data angka. Nah, udah jelas lah ya, kalau penambahan, perkalian, pembagian, pengurangan ya pasti yang diproses adalah data angka. Data angka ini dapat digolongkan menjadi dua ya, data bilangan bulat atau yang disebut dengan integer, atau data bilangan pecahan yang disebut dengan plot ya. Jadi kalau kalian tadi bertanya-tanya integer itu apa sih? Integer itu adalah bilangan bulat. Istilah ya, istilah di dalam sistem komputer namanya bukan dalam sistem komputer sih, di dalam bahasa mesin komputer ya, bilangan bulat itu integer. Kalau bilangan pecahan disebut dengan plot. Ya, jadi kalau ada bahasa seperti ini sebagai anak ya, kalian anak dari anak komputer ya, artinya yang mengambil jurusan komputer, jangan kalian bingung ya, apa itu integer, apa itu plot. Integer itu bilangan bulat, plot itu bilangan pecahan ya. Biasanya di ujian di tes potensi akademik ya, yang berhubungan dengan keilmuan ini sering keluar dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda ya, jadi jangan sampai lupa. Oke, langsung kita bahas di ALU, Arithmetic Logic Unit ya. Ini merupakan bagian dari CPU yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. Ya, sekali lagi merupakan bagian dari CPU yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. Jadi, di dalam ALU ini pemrosesan datanya ini terbentuklah sebuah logika. Logika apa? Ya logika yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah pemrosesan atau pengolahan data. Ya. Semua komponen di dalam CPU ya, lainnya dan komponen penyusun komputer secara keseluruhan berfungsi ya. Artinya seperti ini ya. Komponen yang ada di dalam CPU ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya, komponen yang ada di dalam CPU itu
ada register, ada ALU, kemudian ada kontrol, dan ada interkoneksi ya. Ini fungsinya adalah sebagai berikut ya. Membawa data ke ALU ya. Artinya membawa data untuk diproses atau diolah ke dalam arithmetic logic unit untuk diproses. Mengambil hasil proses dari ALU. Nah, artinya data yang sudah selesai diproses di arithmetic logic unit nantinya akan diambil kembali oleh elemen-elemen yang ada di dalam CPU itu sendiri. Artinya, ternyata sebuah prosesor itu ya, alur pemrosesan datanya semua sepenuhnya diproses di ALU ya, arithmetic logic unit. Maka untuk proses-proses apapun itu ya, yang berat bekerja adalah ya ALU. Nah, ini adalah bentuk dari diagram penyusun CPU dengan ALU di dalamnya. Maksudnya penyusun CPU itu adalah di dalam CPU dan di dalam sebuah ALU itu sendiri ya, arithmetic logic unit. Ya, seperti yang kita lihat di dalam CPU elemennya ada register, ini dia elemen dari CPU, ada control unit, ini dia, dan ada ALU, ini dia, kemudian ada bus internal CPU. Bus internal CPU ini adalah berhubungan dengan sirkuit ya, atau jalur penghubung antar semua komponen di dalam sebuah CPU. Apa yang akan dihubungkan? Register, control unit, dan arithmetic logic unit. Ternyata kalau kita lihat dari diagram ini ya, ALU itu terdapat 4 bagian lagi. Artinya di dalam arithmetic logic unit ini ternyata ada 4 bagian lagi. Yang pertama adalah status flag, ada shifter, kemudian ada complementer, dan ada arithmetic ya, aritmatika dan logika boolean. Inilah yang ada di dalam arithmetic logic unit. Dan setiap elemen yang ada di dalam ALU ini memiliki peran masing-masing. Nantinya semua data yang sudah diproses atau yang akan masuk ini akan diambil kembali ya oleh control unit. Control unit ini fungsinya untuk apa sih? Control unit ini fungsinya adalah untuk mengambil data dari register. Data apa itu? Data yang akan diproses di ALU. Kemudian setelah diproses di ALU ya, control unit juga mengambil kembali data yang setelah diproses di ALU dan disimpan kembali terlebih dahulu di register. Untuk selanjutnya di dalam register diproses di dalam memori RAM, dan untuk selanjutnya di dalam memori RAM diproses kembali untuk diteruskan dan untuk ditampilkan atau diproses, apakah akan disimpan, apakah akan ditampilkan, apakah akan diproses kembali ya. Artinya prosesnya seperti itu. Nah, jadi register ini sebetulnya memori juga di dalam prosesor. Bukan berarti di dalam prosesor tidak ada memori, ada ya, memorinya adalah register. Selain RAM ya, register itu adalah memori di dalam prosesor. Lalu apa fungsi dari bus internal CPU? Bus internal CPU ini seperti yang saya jelaskan, ini jalur penghubungnya.
control unit untuk mengambil data dan mengirimkan data ke arithmetic logic unit ini melewati bus internal CPU. Jadi kalau kita contohkan di kehidupan sehari-hari, bus internal CPU ini seperti jalan raya yang kita lintasi untuk beraktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, inilah diagram penyusun CPU dengan ALU di dalamnya. Ya, jadi paham ya, sudah saya jelaskan. Ternyata di dalam arithmetic logic unit juga terdapat 4 elemen. Ya, kalau elemen dasar dari prosesornya ada 4. Ada register, ada control unit, ada ALU, dan ada bus internal CPU. Sementara untuk komponen yang ada di dalam ALU ada status flag, shifter, komplementer, dan aritmatika dan logika boolean. Ya, oke ya, jelas ya. Next. Nah, ini representasi dari ALU. Artinya representasi dari ALU ini seperti ini. Pemrosesan data input dan pemrosesan data output yang ada di ALU. Control unit. Control unit di sini mengontrol seperti yang saya bilang tadi, mengontrol data masuk dari register ke ALU. Ya, di dalam ALU setelah diproses di aritmetik dan logika boolean. Kemudian di sini ada plex. Plex ini apa sih? Plex ini adalah alur bahwasanya data sudah selesai diproses. Nah, maka disimpanlah kembali di register. Ya, jadi ini contoh sederhana dari representasi arithmetic logic unit. Hubungan interkoneksi ALU dengan ini dia, register, unit control, dan flag, kesemuanya melalui bus internal CPU. Artinya melewati jalur dari bus internal CPU. Oke, next. Nah, register apa sih register? Flag apa sih flag? Unit control apa sih unit control? Mungkin kalian bertanya-tanya ya. Tadi saya jelaskan register, flag, unit control. Nah, ini saya jelaskan secara detail ya. Register adalah tempat penyimpanan data sementara dalam proses CPU selama proses eksekusi. Ya, artinya ya, proses penyimpanan data selama proses eksekusi, baik mau dieksekusi ataupun setelah dieksekusi, ini akan tersimpan di register. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini sama seperti memori ya. Apabila terjadi proses eksekusi data dalam register, dikirim ke arithmetic logic unit untuk diproses ya. Hasil eksekusi nantinya diletakkan ke register kembali. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Setelah diproses ya tetap akan dikembalikan ke dalam register untuk diteruskan ke dalam memori RAM, dan untuk selanjutnya akan diproses apakah akan disimpan, apakah akan diproses kembali, apakah akan ditampilkan. Ya, ini dia pengertian atau penjelasan dari register. Nah, selanjutnya ada flag ya. Di set di dalam arithmetic logic unit ini sebagai hasil dari suatu operasi. Seperti yang saya bilang ya, flag ini adalah hasilnya. Apakah hasilnya ya? Misalnya ya, overflow flag ya, di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan ya.
Artinya seperti ini ya, di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Di dalam sebuah register ternyata panjangnya tidak cukup untuk disimpan kembali untuk register. Artinya di sini diberi simbol 1 ya. Dan selanjutnya unit kontrol ya akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi arithmetic logic unit dan pemindahan data ke dan dari ALU. Maksudnya ya, dikirim ke ALU ya, memindahkan data yang akan diproses ke ALU dan memindahkan data yang telah diproses di dalam ALU. Nah, itu maksud dari unit control. Oke, jelas ya dari penjelasan register, flag, dan unit control. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Nah, ini sudah terjawab. Oke, saya next. Nah, selanjutnya kita bahas di representasi integer. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, integer adalah bilangan bulat. Ya. Sistem bilangan dengan radix ya yang berbeda. Ya, sistemnya ada biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Topik pembahasan kita adalah bilangan biner dan operasi aritmatika. Kita tidak bahas oktal, kita tidak bahas desimal, kita tidak bahas heksadesimal. Ya, kenapa? Karena kita berbicara di mata kuliah arsitektur komputer. Kalau mata kuliah arsitektur komputer, pasti pembahasannya hanya bilangan 0 dan 1. Ya, sepertinya bilangan 0 dan 1 kita anggap hanya sebuah bilangan yang tidak akan membuat kita pusing. Dan ternyata 0 dan 1 juga bisa membuat kita pusing. Kenapa seperti itu? Karena di dalam sistem komputer yang diproses hanya data ya 0 dan 1. Tidak ada data lain yang akan diproses. Ya, yang bikin pusing adalah bentuk algoritmanya. Alasan dasar kenapa bilangan biner dipilih untuk mekanisme representasi data komputer ya. Apa sih alasannya kenapa yang dipilih bilangan biner? Kenapa nggak desimal aja? Kita kan tahunya desimal ya. Desimal itu dari berapa? 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya. Itu adalah bilangan desimal. Nah, kalau bilangan biner ya 0 dan 1. Ya. Jadi bilangan desimal itu dari mulai 0 sampai 9. Jadi alasannya kenapa? Kenapa dipilih bilangan biner? Kenapa nggak desimal? Nah, ini dia jawabannya. Ya, komputer kita ini secara elektronika hanya mampu membaca dua kondisi sinyal. Ya, komputer kita karena dia kerjanya menggunakan arus listrik ya dia taunya ya cuma dua kondisi sinyalnya. Yang pertama adalah ada sinyal. Ada sinyal ini disimbolkan dengan ada tegangan. Ada tegangan ini disimbolkan dengan saklarnya on. Ya. Itulah simpelnya. Kemudian tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal ini ya berarti tidak ada arus. Tidak ada arus ini berarti saklarnya off. Sama seperti saklar lampu kita ya. Ketika on lampunya nyala, ketika off lampunya mati. Tapi kenapa di sistem komputer ya bentuknya seperti itu tapi bisa memproses data yang sedemikian rupa. Nah, itu karena dikombinasikan dengan algoritma ya tertentu sehingga bisa menghasilkan pencapaian hasil untuk pemrosesan data yang diperlukan oleh user. Ya. Dua kondisi tersebut yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan
dekode atau kode biner. Level tinggi ada tegangan sebagai representasi bilangan biner 1, level rendah tidak ada arus sebagai representasi bilangan 0. Atau simpelnya seperti ini. Kenapa komputer kita hanya tahu bilangan biner? Karena dia kerjanya pakai arus listrik. Arus listrik itu kan kalau nggak on ya off. Nah, itulah dia. On itu disimbolkan 1, off itu disimbolkan 0. Maka komputer kita hanya tahu 0 dan 1. Nah, maka dari itu komputer kita sebetulnya bodoh. Yang membuat pandai adalah algoritma-algoritma yang diciptakan oleh manusia. Tapi lebih bodoh lagi kalau ada yang tidak bisa menggunakan komputer. Ya, saya rasa kalau jurusannya komputer, ya kalian pasti tidak ada yang nggak bisa menggunakan komputer ya. Ada yang nggak bisa? Ya, oke. Next. Nah, representasi integer oleh bilangan biner. Dalam sistem bilangan biner, terdapat 4 macam sistem untuk merepresentasikan integer atau bilangan bulat. Yang pertama adalah representasi unsigned D integer, kemudian representasi nilai tanda signed magnitude ya. Kemudian yang ketiga representasi bias. Kemudian yang keempat representasi komplement 2 atau 2 complement. Ya, mungkin yang kita bahas tidak semua untuk pembahasan sesi hari ini, karena untuk membahas semua itu membutuhkan waktu yang panjang juga. Nah, kita bahas yang pertama, representasi unsigned integer. Ya, untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer diperlukan bilangan biner yang terdiri atas bilangan 0 dan bilangan 1. Ya, untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer ya, diperlukan bilangan biner yang terdiri atas 0 dan 1. Suatu word, ya, word itu terdiri dari 8 bit, dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal 0 hingga 255. Apa sih maksudnya 0 sampai 225? Maksudnya adalah kalau 8 bit angka 1 semua kita tambahkan, ini hasilnya adalah 255. Sudah kita bahas di semester sebelumnya ya, bagaimana cara konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal atau sebaliknya, dari bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi tidak saya jelaskan kenapa bilangan 225 ini satu semua sebanyak 8 bit. Kenapa bilangan 128 ini 1 0 0 0 0. Kenapa bilangan 1 ini 1 di 0 0 0 0 0 1 ya. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan di mata kuliah organisasi komputer di semester yang lalu. Jadi ini tidak saya jelaskan kembali. Kalau saya jelaskan nanti mata kuliahnya nggak selesai-selesai. Ya, kalianlah yang memahaminya kembali. Lihat catatannya. Kalau ada dicatat. Kalau nggak ada ya nikmati aja lah. Oke. Konvensi representasi nilai tanda. Ya, perlakuan bit paling berarti. Paling kiri di dalam word sebagai bit tanda. Bila bit paling kiri adalah 0, maka bilangan tersebut positif. Bila bit paling kiri adalah 1, maka bilangan tersebut negatif. Maksudnya seperti ini.
ini menandakan bilangan biner negatif dan menandakan bilangan biner positif. Melihatnya dari mana? Dari bilangan biner yang sebelah kiri. Ya, ada sedikit terpisah bilangan biner yang sebelah kiri. Kalau dia 0 berarti bilangan binernya positif. Kalau dia 1 berarti bilangan binernya negatif. Ya, seperti itu dia. Ini contohnya. Oke, next. Oke, ya. Nah, jadi ya, itu yang perlu saya bahas di pertemuan sesi kita di sesi hari ini ya. Nah, untuk sesi berikutnya akan saya jelaskan secara detail bagaimana proses penambahan, pengurangan, pengalian, pembagian untuk sistem bilangan biner 0 1. 0 dan 1 kayak mana kalau dikalikan? Ya, hasilnya ya 0 dan 1 juga. Tapi hati-hati ya, karena 0 dan 1 ternyata lebih memusingkan kalau dikalikan, ditambahkan atau dibagikan daripada kita mengalikan, menambahkan dengan sistem bilangan desimal. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Selamat malam, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.